Ucapan selamat datang. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di tengah persekutuan jemaat GBIB Sawangan Depok. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari lanjut usia nasional yang ke-25 tahun. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Penatua Antonius Tarigan. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua, pribadi, keluarga, dan gereja mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei 1996 telah menetapkannya sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada orang tua lanjut usia, juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara luring. Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak kita sadari, terkadang karena kesibukan kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada para orang tua lanjut usia untuk berdaya guna agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat meski tubuh makin renta. Tuhanku menopang dan menjaga
ajakan beribadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang akan membimbing ibadah kita pada hari Minggu ini dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah Tritunggal, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing.
Ya Allah Tritunggal, termulialah namamu di seluruh bumi, sekarang dan sepanjang zaman. Di hadapanmu Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, kami datang tersungkur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab untuk merawat dan peduli serta memberi ruang bagi orang tua untuk berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur, dan tindakan kami membuat mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan dengarlah seruan hati kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri untuk mendengar perintah hidup baru dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dengan akal
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tibalah kita saatnya dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh karena semua kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini, tibalah kami saatnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tenangkan semua hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga firman yang sebentar kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih-lebih untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Secara khusus hamba-Mu ini Tuhan, urapi dan berikanlah hikmat, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, benar berasal daripada Tuhan, dan kami diberkati olehnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri, mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 56 ayat 1 hingga 8 yang mengatakan, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tidak menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang akan berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita pada hari Minggu ini yang dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-56 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Renungan kita ini membicarakan bagaimana keadaan umat Israel pada saat itu ketika mereka sudah kembali dari pembuangan di Babilonia. Tentunya di sini ada beberapa hal yang harus dicermati ataupun ada beberapa hal yang harus ditata sehingga bisa terjadi dalam kehidupan satu persekutuan yang harmonis. Dalam hal ini khususnya dalam hal peribadahan umat Israel pada saat itu. Kalau kita melihat di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, ini adalah merupakan suatu keharusan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana di ayat 1 dan ayat 2 ini mengatakan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, dan harus memelihara hari Sabat dan harus menahan diri dari setiap perbuatan yang jahat. Artinya di sini kita harus mematuhi perintah-perintah ataupun ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tapi renungan kita pada hari ini membicarakan secara khusus, boleh dibilang ini merupakan suatu keluhan daripada umat pada saat ini secara khususnya, yaitu orang-orang asing dan orang-orang yang dikebiri. Sebab memang ada tertulis di Ulangan 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di situ mengatakan bahwasanya orang asing dan orang kebiri tidak diperbolehkan masuk dalam jemaat Israel. Artinya di sini mereka itu tidak termasuk dalam komunitas umat Israel pada saat itu. Memang akan tetapi situasi ini berubah tepatnya pada zaman Raja Persia, di mana Raja Persia pada saat itu mengizinkan orang-orang jajahannya berbakti kembali kepada Tuhan. Terus yang kedua, pada zaman saat itu, di dalam kehidupan
umat di Israel ada dua aliran. Yang pertama, orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi membuka kumpulan ataupun bisa beribadah dengan orang-orang asing. Terus yang kedua, ada juga orang Yahudi menolak keberadaan orang-orang asing mengambil bagian dalam peribadahan mereka. Nah, tentunya hal-hal tersebut termemori oleh kedua golongan yang tadi saya katakan di depan, yaitu orang asing dan orang-orang kebiri. Tentunya kalau kita melihat dari segi katanya orang asing, tentunya itu udah jelas itu bukan asli orang Israel. Nah, dan begitu juga orang-orang kebiri. Orang-orang kebiri ini adalah pegawai istana Babel dari keturunan bangsa Israel yang menjadi sida-sida pada zaman itu. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Nah, ayat keempat dan kelima yaitu orang kebiri yang taat. Dan untuk orang asing dikatakan di ayatnya yang keenam sampai ayatnya yang ketujuh yaitu orang asing yang taat. Nah, tentunya di sini hanyalah berbeda cara pandang. Kalau cara pandang manusia, sebagaimana halnya juga cara pandang umat Israel pada saat itu, bahwasanya ya orang asing sama orang kebiri ini ya tidak masuk dalam komunitas mereka. Tapi cara pandang Tuhan berbeda. Berbeda. Cobalah kita perhatikan di ayatnya yang ketiga. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan begitu juga orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini adalah pohon yang kering. Pohon yang kering ini digambarkan sebab memang orang kebiri ini adalah orang-orang yang dimana pada saat itu sudah dilabelisasi oleh umat Israel pada saat itu adalah umat yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab mereka itu, mohon maaf saya katakan, orang kebiri ini adalah orang-orang yang seperti saya katakan tadi, orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karena mereka ini adalah yang tidak bisa menghasilkan keturunan kelak. Atau katakanlah orang-orang ini adalah orang-orang yang tersisih. Ataupun orang-orang yang dicap pada saat itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Nah, tapi cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Cara pandang manusia, mereka tidak termasuk di dalam komunitas umat Israel dalam hal peribadahan. Tapi cara pandang Tuhan berbeda. Kalau di ayatnya yang keempat dan kelima, di situ Tuhan mengatakan, apabila orang kebiri ini juga taat ataupun setia melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayatnya yang kelima, inilah jawaban Tuhan. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku
suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama yang abadi, yang tidak akan lenyap. Nah, di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Ini adalah salah satu janji Tuhan yang kekal kepada orang-orang kebiri ini, karena mereka taat setia terhadap semua perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, begitu juga halnya dengan orang asing. Nah, kalau orang asing dikatakan di ayatnya ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ini juga merupakan orang asing yang taat kepada semua titah-titah perintah Tuhan yang mereka lakukan. Akhirnya Tuhan menerima mereka dengan penuh sukacita. Bahkan di ayatnya yang ke-6 dikatakan orang-orang asing itu dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa mereka ke gunung kudus Tuhan, dan mereka akan diberi kesukaan. Nah, sebenarnya di ayatnya yang 4 dan 5 yang menceritakan tentang orang kebiri yang taat, dan ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 yang menceritakan orang asing yang taat dan setia kepada semua perintah Tuhan. Sebenarnya ini merupakan jawaban daripada keluhan-keluhan daripada kedua golongan ini, yaitu golongan orang kebiri dan orang asing. Dijawab oleh Tuhan. Apa yang menarik yang kita renungkan di dalam renungan kita pada saat ini? Coba kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana orang kebiri ini berkata kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di ayatnya yang ke-3b. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ini merupakan gambaran hati daripada orang kebiri ini Bapak Ibu. Bagaikan pohon yang kering. Dia datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Bagaikan pohon yang kering, memohon kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan kerendahan hati. Apa yang kita lihat selanjutnya? Tuhan langsung menjawab. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Tuhan langsung menjawab. Seperti yang saya katakan tadi. Tuhan langsung menjawab bagaimana keluhan orang-orang kebiri ini. Dan begitu juga terhadap orang-orang asing yang taat ini, yang ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ini juga merupakan keluhan. Karena menurut pemahaman pada saat itu, seperti saya katakan di depan tadi, mereka tidak termasuk di dalam komunitas Israel, khususnya di dalam peribadahan umat. Ini yang mereka khawatirkan, ini yang mereka keluhkan. Tapi mereka keluhkan ini kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segenap hati. Langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, apa aplikasinya Bapak Ibu? Aplikasinya terhadap kehidupan kita yang notabene kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan orang asing Bapak Ibu. Kita orang asli loh. Kita ini orang asli. Mulai dari kita sejak dalam kandungan
hingga kita lahir ke dunia ini, hingga saat ini, kita ini bukanlah orang asing dan bukan juga orang kebiri. Dalam hal ini, sejauh mana kita menjalankan ataupun melakukan perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang dikatakan di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Itu adalah suatu syarat yang mutlak sebagai anak-anak Tuhan. Harus taat kepada hukum, harus menegakkan keadilan, harus memelihara hari Sabat, dan harus berusaha menahan diri dari setiap perbuatan yang jahat. Ini mari kita renungkan di dalam relung hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Sejauh mana kita sudah menjalankan semua perintah dan ketetapan Tuhan. Marilah kita meneladani, Bapak Ibu, bagaimana sikap dan karakter daripada orang asing dan orang kebiri ini. Ini harus kita teladani. Dia datang kepada Tuhan dengan segenap hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya semua apa yang kita mohon kepada Tuhan langsung dijawab. Sebagaimana juga permohonan daripada orang asing dan orang kebiri ini. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari yang Tuhan anugerahkan. Apalah guna, Bapak Ibu? Mohon maaf saya katakan, kita rajin ibadah, kita rajin ke gereja, kita rajin dalam suatu persekutuan, aktif dalam aktivitas gerejawi di jemaat GBB Sawangan. Tapi apalah guna kalau tingkah laku kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apalah guna ketika kita rajin beribadah, aktivitas semua di gereja kita ikutin bersama-sama. Kalau memang tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari jauh daripada yang dilakukan seperti orang kebiri dan orang asing. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Soalnya dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap senantiasa harus melihat cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Seperti umat Israel tadi, oh orang asing sama orang kebiri, oh tidak masuk dalam komunitas kami. Ini yang keliru. Cara pandang yang benar adalah cara pandang Tuhan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Siapapun itu, ketika dia taat dan setia melakukan semua perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan, itulah sebenarnya anak-anak Tuhan. Sebagaimana di renungan kita ini, di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Soalnya judul juga yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penggenapan Keselamatan dan Syarat-syaratnya. Dan keselamatan adalah bagi semua orang, tidak buat untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak. Keselamatan dari Tuhan bagi semua orang. Tapi ada syaratnya, harus taat dan setia kepada semua ketetapan yang Tuhan perintahkan. Ini refleksinya bagi kita. Marilah kita renungkan bersama-sama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal ini Allah menyatakan kasih dan keselamatan kepada seluruh ciptaannya. Kasih karunia-Nya menembus dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh sikap tertutup terhadap yang lain. Nah, dalam hal ini Tuhan merengkuh, menyahabati,
memberikan ruang dan memberkati mereka yang selama ini tertolak, terpinggirkan dan tersisih. Dia hadir sebagai Allah yang terbuka untuk semua dan bagi semua orang, semua bangsa. Itu yang disampaikan melalui firman pada hari ini. Sehubungan dengan kalau kita melihat di tata ibadah Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat temanya lanjut usia, bahagia bersama keluarga. Ini sangat berkorelasi dengan renungan kita yang pada saat ini. Kalau ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, ada di situ kata berbahagialah orang yang melakukan. Yang melakukan apa? Semua ketetapan dan titah-titah yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai umatnya. Begitu juga halnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat nats pembimbing kita tadi, dari Ulangan 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, saya baca sekali lagi, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Di sini berbicara bahagia bersama keluarga. Kalau di ayatnya yang pertama tadi berbahagialah. Kalau di nats pembimbing kita ini, di sini dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Engkau yang dimaksud di sini adalah orang tua kita, opa oma kita. Karena kalau kita lihat subtema lanjut usia, bahagia bersama keluarga. Keluarga ini yang dimaksud di sini adalah opa oma kita, kita sebagai anak dan cucu-cucu. Berbahagialah. Tentunya kalau kita melihat di sini, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, sudah pasti itu melakukan firman Tuhan yang sering kita dengar. Nah, sudah pasti juga kehidupan kita sudah menjadi berkat. Ketika kehidupan kita sudah menjadi berkat, kita itu sudah pasti bahagia. Bahagia yang dimaksud di sini adalah pasti ada sukacita dan pasti ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, kiranya bagi opa oma yang kami kasihi, tetap senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu. Tetaplah kita di dalam satu persekutuan di Jemaat GBB Sawangan. Kehidupan kita tetaplah senantiasa kehidupan yang saling memberkati. Sebagaimana kalau di tata ibadah ketika salam dibacakan oleh pelayan firman, kasih karunia dan rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat menjawab, dan menyertaimu juga. Inilah yang harus kita tetap senantiasa dikumandangkan di jemaat kita di GBB Sawangan ini, yaitu sebuah jemaat persekutuan Tuhan tetap senantiasa saling memberkati antara oma, opa, dan anak-anak, dan begitu juga serta cucu-cucu dan cicit-cicit. Marilah kita dalam kehidupan kita ini selalu kita itu kehidupan yang saling memberkati. Jadi biarlah melalui
hari lanjut usia nasional yang ke-25 ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Opa Oma yang terkasih, di dalam hari tuanya, walaupun tubuh semakin rentah, tapi tetaplah Tuhan memberkati, tetaplah Tuhan memberikan kesehatan, kesukaan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan Oma Opa terkasih, secara khususnya di jemaat GPIB Sawangan. Jadi sekali lagi saya katakan selamat hari lanjut usia nasional yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas semua berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semuanya. Melalui ibadah kami di hari Minggu ini Tuhan, kami diingatkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Mu, firman yang hidup, yang tetap senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami, dari hari lepas ke sehari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang mengingatkan kami dan menegur kami Tuhan dengan penuh cinta kasih. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia dan taat terhadap semua perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan, dan tetap senantiasa menegakkan keadilan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, dan akan berujung kepada kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang berbahagia, yaitu penuh sukacita,
dan damai sejahtera di setiap kehidupan umat-Mu. Terlebih-lebih kami di dalam satu persekutuan di jemaat-Mu GBIB Sawangan ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang hidup yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami melalui ibadah hari Minggu ini. Biarlah itu Tuhan, Tuhan tetap senantiasa menguatkan bahkan meneguhkan iman percaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga di dalam menghadapi kehidupan kami ke depan, kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan ke hari-hari ke depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Melalui doa syafaat kami ini juga Tuhan, kami juga mau menaikkan doa kepadamu terhadap secara khusus Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami memohon dengan kerendahan hati kepadamu terhadap semua pejabat-pejabat negara kami ini Tuhan, mulai dari tingkat yang paling tinggi, dari Presiden bersama semua jajarannya Tuhan dan didukung oleh DPR, MPR, dan seluruh jajaran mereka sampai ke tingkat bawah RT ataupun RW Tuhan. Kiranya satukan visi dan visi mereka Tuhan. Satukan hati mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah mereka tetap saling bergandengan tangan untuk mempercepat, memutuskan rantai daripada COVID-19 ini Tuhan, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ini ke depan Tuhan, kehidupan yang semakin membaik, terutama dalam hal sisi ekonomi, di mana ekonomi kami Tuhan sudah menjadi rapuh oleh karena pandemi COVID-19 ini, baik ekonomi secara makro dan ekonomi secara mikro. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah negara kami ini Tuhan. Sehingga apa yang kami harapkan dari seluruh masyarakat Indonesia, yaitu keadilan dan begitu juga kemakmuran dalam kehidupan kami, bisa terwujud di hari-hari yang akan datang. Dan begitu juga terhadap gereja-gereja Tuhan yang merupakan tubuh Kristus, yang merupakan juga saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami juga tetap berperan dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Secara khususnya kami jemaat-Mu GPIB, mulai dari tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat, bahkan sampai ke tingkat pelkes di pelosok-pelosok tanah air Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah mereka juga dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka yang Tuhan sudah utus dan panggil untuk melayani Engkau dan menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka itu juga Tuhan melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh sukacita. Berkati keluarga mereka Tuhan, sehingga di dalam pelayanan mereka juga keluarga mereka tetap menopang mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan bagi kami khususnya anak-anak Tuhan di jemaat GBIB Sawangan ini. Tuhan berkati kami semuanya, baik dari pelkat, komisi-komisi, ataupun panitia-panitia yang ada seperti panitia pembangunan. Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah di dalam menjalankan tugas mereka juga tetap mereka mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan senantiasa tetap mengerajai hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga tugas-tugas mereka bisa mereka lakukan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu di jemaat GBIB Sawangan ini Bapak. Terima kasih Bapak bagi
umat Tuhan juga yang mana pada minggu ini yang berulang tahun atau sukacita lainnya. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan lengkapi sukacita mereka dengan cara Tuhan. Sehingga dari lubuk hati mereka yang paling dalam timbul ungkapan syukur kepada Tuhan yang tetap senantiasa berkumandang ke hadapan Tuhan, dan biarlah itu Tuhan merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan begitu juga Tuhan, ibadah kami pada hari Minggu ini, di mana dari Majelis Sinode ditetapkan dan kami peringati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Biarlah orang tua ataupun opa, oma kami Tuhan yang sudah lanjut usia, secara khususnya di jemaat-Mu di GBIB Sawangan ini, tetap senantiasa merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah orang tua kami ini Tuhan, opa, oma kami ini Tuhan, tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita, mereka tetap hanya mengandalkan iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan juga tetap senantiasa memberikan kesehatan bagi orang tua kami, opa, oma yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan di awal ibadah, Tuhan tetap menggendong orang tua, opa, oma yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih, sehingga sukacita, damai sejahtera tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran orang tua, oma, opa yang kami kasih ini Tuhan. Dan begitu juga menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak dan cucu-cucu yang merupakan keluarga besar kami Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Secara khususnya kami anak-anak Tuhan di jemaat GPIB Sawangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan begitu juga Tuhan bagi kami semua yang bertugas pada hari Minggu ini. Presbiter yang bertugas, pianis, kantoria, dan begitu juga Tuhan operator sound system audiovisual, dan begitu juga bagi tenaga keamanan. Tuhan berkati semuanya Tuhan melalui kerja layan mereka. Biarlah melalui kerja layan kami ini Tuhan pada hari ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Begitu juga Tuhan bagi kantor sekretariat Jemaat GBIB Sawangan, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Shirley, Kak Nadine, Tuhan berkati mereka semuanya karena mereka merupakan motor dari pelayanan dari Jemaat-Mu GBIB Sawangan ini Bapak. Dan begitu juga bagi Bapak Pendeta Ernst Daada yang Tuhan sudah utus dan panggil untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu di Jemaat GBIB Sawangan. Tuhan berkati keluarga bersama dua anak kekasih. Biarlah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan di hari-hari ke depan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Banyak hal yang ingin kami minta kepadamu Tuhan, tapi Tuhan Maha mengetahui isi hati dan pikiran kami masing-masing. Dan pergumulan-pergumulan di hari-hari kami ke depan Tuhan, biarlah itu kami gumuli bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami ke depan tetap kehidupan yang penuh kasih, iman, dan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas Hari Lanjut Usia Nasional ini. Kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat tanggal 13 Juni 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 20 Juni 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Untuk minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Dan untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Ibadah keluarga sektor 135 secara virtual.
Ibadah keluarga secara virtual akan diadakan pada minggu kedua sampai dengan kelima dan dapat dilihat pada channel YouTube yang akan dibagikan oleh Korsek Wakorsek 135. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Pemberitahuan perubahan peraturan KDPK. Sesuai hasil sidang Majelis Jemaat pada tanggal 13 Februari dan 8 Mei 2021 telah diputuskan sebagai berikut. Terhitung dari bulan Juni 2021, sumber penerimaan dana pelayanan diakonia kedukaan tidak lagi diperoleh dari iuran anggota KDPK, sebagai gantinya diperoleh dari A. Kantong persembahan khusus diakonia pelayanan kedukaan diedarkan pada setiap ibadah minggu kedua, keempat, dan kelima bergantian dengan kantong persembahan PPSDI atau perawatan fasilitas gereja yang diedarkan pada ibadah minggu ke-1 dan ke-3. B. Melalui transfer ke Bank BTN rekening khusus KDPK dengan nomor 0150500150000346 atas nama Amanda Manusama. Semua anggota jemaat terdaftar di GPIB Jemaat Sawangan akan mendapat pelayanan fasilitas dari KDPK sesuai ketentuan yang berlaku yang akan disosialisasikan kemudian. Dengan adanya perubahan ini, maka keanggotaan KDPK dengan sistem iuran anggota dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai bulan Juni 2021. Bagi non-jemaat GPIB Jemaat Sawangan yang sebelumnya menjadi anggota KDPK dengan sistem iuran akan tetap mendapatkan pelayanan KDPK sampai masa berlaku iuran yang sudah dibayar berakhir, yaitu 6 bulan dari pembayaran iuran terakhir sesuai ketentuan peraturan KDPK yang lama. Dan bagi non-jemaat GPIB Jemaat Sawangan dengan berat hati, kami menyampaikan tidak mendapat layanan fasilitas dari KDPK GPIB Jemaat Sawangan lagi setelah masa berlaku keanggotaannya berakhir, sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas. Bantuan layanan non-fasilitas akan diupayakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gota GKI Pondok Indah. Diberitahukan kepada orang tua penerima bantuan dana pendidikan Gota GKI Pondok Indah untuk menyerahkan fotokopi bukti kelulusan bagi siswa yang telah lulus atau fotokopi rapot sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir ke Korsek Wakorsek 135 atau Korjem atau ke kantor sekretariat paling lambat hari Minggu 27 Juli 2021 agar dana pendidikan ini dapat dilanjutkan. Kegiatan liburan virtual Pelkap PA diadakan pada tanggal 4 Juli 2021 via Zoom. Lokasi di rumah saja. Waktu 09.00 sampai dengan selesai. Dengan dress code pakaian nuansa pantai. Games ada 3 game online dan 1 game offline. Lomba foto keluarga dengan tema pantai di Bali. Pendaftaran liburan sampai tanggal 30 dari tanggal 30 Mei sampai tanggal 20 Juni 2021 dengan menghubungi Kak Gebi.
Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan seluruh pengurus serta anggota PKLU GPIB yang kami kasihi. Syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, kita telah diberi kesempatan untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun ini. Keberadaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN adalah tonggak yang mengakui peranan yang sudah dan akan dilakukan lansia di seluruh Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Hal ini bahwa pemerintah mengakui dan mendorong terus pemberdayaan lansia sebagai pelopor, penggerak, dan pemberi teladan. Dari lansia yang sudah memiliki semangat, kearifan lokal, dan nasional yang peduli mengisi pembangunan bangsa, demikian pula gereja. Dengan mengusung tema tahunan GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10, dan subtema yang berasal dari pemerintah, yaitu lanjut usia bahagia bersama keluarga. Pemerintah mengajak kita bahwa tempat yang terbaik bagi lansia adalah bersama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang seharusnya mendukung, menopang, dan menyemangati lansia dalam menjalani masa tuanya, terutama dalam situasi
kondisi pandemik COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhirnya. Tak lupa lansia juga ikut berpartisipasi di dalam keluarganya. Dengan kehadirannya untuk anak cucu dengan memberikan contoh teladan yang baik. Karena lansia telah melewati kehidupan yang penuh suka maupun duka, sehingga kaya akan perjalanan hidup. Menjadi lansia bukanlah waktu untuk berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap terus bergerak secara fisik dengan menggunakan kemampuan yang ada. Sehingga tetap terus berkarya, baik untuk diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Merayakan Hari Lansia Nasional ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.